Sebelum kita mengangkat riwayat tentang hukum dan keutamaan sholawat, saya ingin sampaikan ibadah membaca sholawat merupakan ibadah yang agung. Ibadah mudah, berpahala besar, keutamaan melimpah. Sehingga di dalam kitab ini hampir 40 keadaan, tempat, dan waktu dianjurkan untuk membaca sholawat. Antum bisa lihat halaman 77, 40 waktu mustajab untuk bersolawat. Yang pertama di akhir tasyahud akhir. Ini jelas bahkan menjadi wajib salat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Di akhir tasyahud, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Yang kedua di akhir tasyahud awal, namun hukumnya adalah sunnah muakkadah. Terus di akhir kunut, sebagaimana riwayat yang juga disebutkan di sini, dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, dianjurkan kunut witir ditutup dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat pada saat sholat jenazah, takbir yang keberapa? 2 apa 4? Berarti antum pernah nyolatin mayit. Yang kelima pada saat khutbah Jum'ah dan ceramah umum. Ini tidak diingkari khutbatul hajah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan sekali. Setelah azan dan qamat, fadilahnya cukup besar, anjurannya cukup kuat. Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulul muadzin. Jika kamu mendengar muadzin mengumandangkan azan, ucapkan seperti ucapan yang diucapkan muadzin, summa sallu alayya, kemudian ucapkan salam kepadaku. Yang ketujuh pada saat doa, bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu du'ai mahjubun hatta yusalla alayya. Setiap doa itu tertahan sampai dibaca salawat atasku. Makanya dari sekalian, Rasulullah pernah naik mimbar mengucapkan amin. Pada tangga pertama mengucapkan apa? Amin. Tangga kedua mengucapkan amin. Tangga ketiga mengucapkan amin. Berarti tangga mimbarnya Rasulullah itu 3. Yang diinjek, bukan yang didudukin. Makanya pendapat Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Al-Khulasah lebih kuat. Tangga mimbar yang sahih 3, 4 plus tempat dudukan. Karena Rasulullah ketika itu nginjek. Tangga pertama amin, kedua amin, ketiga amin. Gitu. Ditanya setelah turun, kenapa engkau ya Rasulullah SAW mengucapkan amin, amin, amin? Pertama, tadi Jibril datang kepada saya mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan dosanya tidak diampuni. Amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tua atau salah satunya tidak memasukkan ke surga. Amin. Yang ketiganya, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat. Dan
Sebagai seorang yang memiliki hati beriman, harusnya takut. Ketakutan itu berdasar, kenapa? Karena yang berdoa buruk malaikat yang mengamini Rasulullah. Kira-kira diragukan nggak tembusnya? Kira-kira kalau antum ana sumpahi takut nggak? Apalagi ini yang berdoa buruk Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Dan patut. Kenapa kita dikatakan juga oleh Rasulullah al-bakhil? Al-bakhilu man idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Sesungguhnya orang bakhil adalah orang yang tidak membaca salawat ketika namaku disebut. Pak, Rasulullah itu manusia paling baik. Dan kita bisa menengarai orang itu baik kan karena 3. Antum bisa ngomong orang ini baik karena 3. Iya enggak? Iya enggak, Pak? Iya enggak? Ya apa aja ya. Ya, antum bisa ngomong orang itu baik. Biasanya gimana? Ya, masa antum nggak pernah muji orang baik? Ya, Yo, biasanya 1, orang itu ganteng. Siapa yang bisa melawan gantengnya Rasulullah? Oh, kalau Rasulullah SAW datang ke sini lihat wajahnya aja itu udah Masya Allah. Kemudian yang kedua, akhlaknya mulia. Yang ketiga, baik sama saya. Itu antum mengatakan orang itu baik kan itu 3 itu. Orang yang ganteng, akhlaknya mulia, dia baik sama saya. Dan tidak ada orang yang paling sayang, paling baik sama umatnya ketimbang Rasulullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya kebangetan kalau hanya sekedar muji dengan sholawat nggak bisa. Kan bakhil banget Pak. Harusnya kan ngasih parcel, ngasih apa lagi, THR kan gitu. Ini subhanallah, jihad enggak, dakwah enggak, membela Rasulullah enggak, cuman Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad enggak juga. Bakhil dan keterlaluan baik. Apalagi sama orang yang enggak baik, antum wah lebih pelit. Nomor 8, pada saat masuk masjid, idza dakhala ahadukumul masjida falyusallimu 'alan nabi. Ya, makanya bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terus Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Selanjutnya nomor 9, pada saat berada di Bukit Sofa, ini kaitannya dengan sa'i, sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar. 10 dari Aisyah, beliau berkata, zayyinu majalisakum bis salati 'ala nabi. Hiasilah majlismu dengan salawat kepada Nabi, karena Rasulullah SAW mengatakan, ma min qaumin yajlisu majlisan summa lam yusallu alayya illa kanat alaihim hasratan. Barang siapa bermajlis kemudian di majlis itu tidak membaca salawat, melainkan majlis tersebut kerugian buatnya. Dalam lafaz lain, tiratan, majlis itu seperti majlis bangkai, kotor. Makanya di samping kita membaca doa kafaratul majlis, istighfar, jangan lupa membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Minimnya itu. Nomor 11, pada saat nama Nabi Muhammad disebut, jelas ini ya. Kan doanya Rasulullah, raghima anfu rajul. Raghim itu aslinya hidungnya tidak ada, ya, apa sih istilahnya?
Bukan pesek, orang Arab itu kalau untuk menghinakan musuh, itu utusan musuh ketika perang, dipotong hidungnya disuruh balik pulang. Oh, disyukurin, kapok loh. Ya, kalau di Jawa diiris telinganya. Makanya utusannya kubelaikan yang datang ke Singosari diiris sama Kertanegara telinganya, suruh pulang. Bilang sama mbahmu. Oh kan gitu. Nangis itu telinganya gocor begitu. Gitu. Raghima anfu rajul. Arti secara simpel celaka itu orang. Dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Namaku disebut di sisinya tidak membaca salawat. Nomor 12 setelah selesai membaca talbiyah. Ini ada sebagian riwayat dikeluarkan oleh Imam Daruqutni. Dan juga 14 pada saat hendak pergi ke pasar. Ini juga sebuah asar dari Abdullah ibnu Mas'ud. 15 ketika sedang berada pada jamuan makanan. Ini juga dari Abdullah ibnu Mas'ud. Pada saat bangun dari tidur malam. Ini juga dari Abdullah ibnu Mas'ud. Pada saat khataman Al-Quran. Ya, ini juga dari Abdullah ibnu Mas'ud. Bahkan Imam Ibnu Qayyim berkata, jika pada saat khataman Al-Quran adalah waktu paling mustajab untuk berdoa, maka pada saat itu juga adalah waktu yang paling tepat untuk membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 18 pada hari Jumat. Masya Allah tadi. Ya ikhwan, saya ingin ingatkan sama Allah. Jangan lupa Allah berikan kepada kita kesempatan tiap minggu sekali untuk berhari raya, untuk berpesta pora pahala dan keutamaan. Hanya sekedar membaca Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian setelah asar kita berdoa, kemudian membaca suratul kahfi. Itu paling tidak. Ya, sempatkan walaupun hanya sekejap. Ya Allah, pada asar, terutama menjelang maghrib, apapun. Ya Allah, mudah-mudahan kau lembutkan hati istri saya supaya saya bisa nikah lagi. Boleh? Boleh nggak? Ya Allah, mudah-mudahan dagangan ini laris. Boleh enggak? Ya Allah, mudah-mudahan kau ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Atau antum bisa membaca doa-doa dari Al-Quran dan hadis. Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oh, lebih hebat lagi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ini doa berlindung, jangan sampai antum lupakan dalam hidup. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Wa tahawuli afiyatik, berubah kesehatan menjadi penyakit. Wa fujati ni'matik, dan mendadaknya nikmatik, yaitu siksaan dan seluruh murkamu. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak, untuk menghilangkan kemiskinan, bayar utang lebih bagus lagi. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil adim. Rabbana wa rabba kulli syai'in fadiqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatik. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-din wa aghnina minal faqri. Sudah bal? Makanya utang antum banyak. Itu. Antum hafal.
Jangan cuman senangnya yang pendek-pendek. Antum kalau giliran doa minta dikit, giliran duit minta banyak. Aneh. Doa-doa yang lengkap itu ya yang dipanjang banyak. Allahumma inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurni wa la tamkur alayya wansurni wahdini wa yassiril hudayya wansurni ala man bawa alayya rabbi ja'alni laka shakkara laka dhakkara laka rahaba laka midwa'an ilaykan mukhbitan nawahan muniba rabbi taqabbal tawbati wa ahsil hawbati wa ajib da'wati wa hadi qalbi wa saddid lisani wa sabbit hujjati wa sul sakhimata qalbi. Katanya Imam Ibnu Qayyim ketika tanya sama gurunya yaitu Syekhul Islam, kenapa engkau tidak pernah lepas dari duduk setelah subuh sampai matahari terbit dan sholat? Dan yang selalu dibaca beliau adalah doa tersebut, karena jawaban beliau itu bahan bakar untuk hidup saya. Berarti kalau itu nggak ada apa? Macet, mobilnya nggak jalan, bahan bakar, waqud. Kemudian ketiga, bangkit dari majelis, tadi udah kita sampaikan. Ketiga, melewati sebuah masjid. Masya Allah, ternyata dianjurkan untuk baca salawat. Ke-21, pada saat tertimpa kegelisahan atau kekalutan, antum takut diancam orang karena mengamalkan sunnah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan saya anjurkan kepada antum juga, jangan sampai hari-hari antum lepas dari zikir 7 mutlak karena nggak terikat jumlah tempat waktu, kapan saja, di mana saja, berapa saja, kecuali 2 memang zikir nggak boleh. 1 ketika hubungan suami istri, ya. Yang kedua ketika di toilet. Selain itu silakan. Nomor 1, hasbunallah wa ni'mal wakil, dibaca oleh 2 khalil, Khalilu Ibrahim alaihissalam, Khalilullah Ibrahim alaihissalam ketika diceburkan ke dalam api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, ketika Rasulullah diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Kemudian zikir yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad, salawat. Yang ketiga, istighfar, astagfirullahaladzim. Yang keempat, la haula wa la quwata illa billah. Yang kelima, ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah malah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, alidzu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan, alidzu itu bahasa Arabnya itu lazimkan terus-menerus mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Lazimkan terus menerus, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang keberapa? 6, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang ke-7, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan fadilah keutamaannya, nasnya, hadisnya sahih semua. Cuman makomnya saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Dua-dua pada saat menulis nama Nabi, malah Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh hukumnya orang yang menulis nama Rasulullah SAW tidak menulis sallallahu alaihi wasallam. Dan makruh dalam istilah Imam Asy-Syafi'i adalah mendekati haram, kecuali dalam soal makanan. Rata-rata kalau makruh dalam makanan itu mendekati ibahah, makruh tanzih ibaratnya, kata para ulama. Tiga, pada saat menyampaikan ilmu, Masya Allah, pada saat ceramah diawali dengan selawat. 24, di awal siang dan di akhirnya. Ini ada perbedaan di antara para ulama, apakah juga bagian daripada zikir pagi sore, karena perbedaan di dalam mensahihkan sanadnya. 25, setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, hadisnya juga marfu,
saat sedang dalam keadaan miskin dan tercebit. 27 pada saat hendak khutbah nikah. 28 setelah wudu. 29 pada saat masuk rumah. 30 di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir kepada Allah. 31 pada saat terlupa akan sesuatu. Ya. Kemudian ke-32 pada saat sedang tertindih hajat kebutuhan. Ke-33 saat telinga mendengung, tetapi hadisnya ini susah untuk diangkat. Sehingga bahkan di antara mereka para ulama ahli hadis sanadnya semuanya adalah makzub, terdustakan. Selepas salat wajib. Ke-35 saat selesai menyembelih hewan. Ke-36 pada saat mendengar Nabi disebut, nama Nabi disebut di dalam solat. Dalam solat pun boleh kita membaca, ya, membaca selawat menjadi pengganti sedekah bagi yang tidak bisa sedekah. 38 pada saat berbicara tentang kebaikan. Kemudian 39 pada saat hendak tidur, dan 40 pada saat takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini ada asar beberapa dari Abu Musa, dari Ibnu Mas'ud, dari Khudzaifah. Nah, manfaat dan keajaiban salawat pun 40. Membaca salawat adalah bentuk realisasi ketaatan kepada perintah Allah. Mencontoh Allah dalam membaca salawat, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mendapat balasan 10 rahmat, 10 balasan, karena man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Allah akan balas 10 kali. Diangkat 10 derajat karena membaca 1 kali salawat. Ditulis 10 kebaikan bagi yang membaca 1 kalimat syahadat, salawat, maaf. Dihapus 10 keburukan bagi yang membaca 1 kalimat salawat. Penyebab utama dikabulkan doa. 9 menjadi sebab meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke-10 mendapat pengampunan dari Allah. Yang ke-11 Allah akan mencukupi hidupnya dari berbagai macam keluh kesah. Yang ke-12 menjadi sebab kedekatan seorang hamba dengan Nabi Muhammad pada hari kiamat kelak. Salawat bisa mengganti dan menduduki ibadah sedekah. Nomor 13. 14 menjadi sebab terpenuhinya berbagai macam hajat kebutuhan. 15 meraih salawat Allah dan salawatnya para malaikat. 16 menjadi sebab seorang meraih kesucian dan kemuliaan. 17 orang yang gemar membaca salawat akan mendapatkan kabar gembira sebelum meninggalnya. 18 akan meraih keamanan dan keselamatan dari rintangan hari kiamat. 19 Rasulullah SAW akan menjawab salawat dan salam kepada orang-orang yang membaca salawat. Dan ini terbagi menjadi 2. Kalau jauh disampaikan, kalau dekat Rasulullah langsung menjawab. Dalilnya yang pertama, innalillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat berkelana, tugasnya menyampaikan salam umatku kepadaku. Tetapi kalau kita di depan kuburannya, Rasulullah SAW mengatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah ada seorang yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salam tersebut. Makanya kalau sudah di Madinah, di dekat kuburan Rasulullah, di Masjid Nabawi, perbanyak membaca salawat. Selanjutnya nomor 20, bisa membantu seorang hamba mengingatkan suatu yang terlupa, menjadi sebab berkahnya suatu majlis. Membaca salawat mampu mengusir dan melenyapkan kemiskinan. Membaca salawat mampu menghilangkan penyakit bakhil dari seorang hamba. 24 menjadi selamatnya seorang hamba dari doa buruk Rasulullah. 25 membaca salawat menjadi jalan menuju surga. 26 selamat dari busuknya majlis dengan membaca salawat. Membaca salawat menjadi penyempurna pada saat khutbah. 28 menjadi sebab sempurnanya cahaya seorang hamba pada saat meniti titian di hari kiamat. Pembaca yang ke-9 membaca salawat akan mengeluarkan seseorang dari sifat kasar, keras,
30 menjadi sebab langgengnya pujian Allah. 31 mendatangkan keberkahan kepada orang-orang yang membaca salawat. 32 orang yang membaca salawat akan meraih rahmat dari Allah. 33 sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW yang abadi. 34 Rasulullah SAW akan selalu mencintai orang yang membaca salawat. 35 menjadi sebab seorang hamba meraih hidayah. 36 nama orang yang membaca salawat akan disampaikan kepada Nabi. 37 menjadi sebab teguhnya kaki pada saat meniti titian. 38 dengan membaca salawat berarti seseorang telah menunaikan hak Nabi Muhammad SAW yang wajib baginya. 39 mengandung zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 40 salawat adalah doa, karena dengan membaca salawat berarti telah memuji kekasih Allah. Dengan demikian berarti dia telah mendoakan kebaikan untuknya. Jam berapa? Sudah habis? Masih ya? Hadirin sekalian, sekarang saya akan mengartikan makna salawat. Habis itu kita akan membaca beberapa hadis, terutama hadis terakhir yang panjang. Ya, antum bisa lihat di halaman 68. Masya Allah. Dan hadis ini antum perhatikan komentar Ibnu Taimiyah dan muridnya. Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat mengagungkan hadis ini, dan beliau mengatakan bahwa syawahid hadis ini sangat jelas. Ibnu Qayyim berkata, sebaiknya setiap muslim menghafal hadis ini. Masya Allah. Ini kenapa dua ulama besar ahli sunnati wal jamaah amat menganjurkan, karena subhanallah isinya dahsyat. Sebelum kita menuju ke sini dan mengartikan secara ringkas tetapi mencakup semua penjelasan yang ada dalam hadis tersebut, kita sekarang artikan salat atau salawat. Salawat menurut bahasa secara umum itu memiliki dua makna, doa dan sana. Doa, makanya salat dikatakan salat karena doa. Makanya salat kepada Nabi mendoakan, atau as-sana memuji. Adapun sekarang ini kalau Allah bersalawat, ini maknanya memiliki dua, kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Jala'ul Afham. Memiliki makna umum, yaitu salawat Allah kepada seluruh kaum mukminin. Maksudnya adalah maghfirah wa rahmah, memberikan maghfirah, pengampunan dan rahmat. Adapun sekarang ini salat secara khusus adalah Allah memuji kepada para nabi, sehingga kalau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, tidak lain adalah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya ingin tanya sama antum biar ada check balance. Insyaallah yang bisa menebak, yang bisa menjawab dapat hadiah HP ini. Boleh nggak? Kata yang punya boleh. Udah deg-degan yang punya. Nggak jadi. Saya tanya sama antum, mana yang lebih mulia, utama, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Oke, sepakat ya? Nabi Muhammad. Tapi kenapa Allah lewat salawat menyuruh kita untuk memintakan kebaikan, keberkahan kepada Nabi Muhammad seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim? Berarti di sini seakan Nabi Ibrahim lebih utama, karena orang yang ingin meniru, disuruh mengikuti, minta seperti dia, pasti dia lebih baik daripada yang dimintakan. Iya enggak? Jawabnya gimana? Ini sama aja juga syubhat.
Tidak ada umat paling sesat kecuali umatnya Nabi Muhammad, Islam. Kenapa buktinya? 17 kali minimal minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau nggak sesat, ngapain minta hidayah 17 kali? Nah, ini subhat. Dan ini pernah disampaikan oleh pendeta. Kita jawab yang pertama, kemudian nanti kalau lupa ingatkan yang kedua. Hadirin sekalian, walaupun nampak sepintas seakan-akan yang utama bukan Nabi Muhammad tapi Nabi Ibrahim, tapi sejatinya tetap sholawat tersebut memberikan satu pesan kesan yang utama adalah Rasulullah. Dari mana? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita berdoa, kita mintakan sholawat untuk Rasulullah dan keluarganya. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim masuk enggak? Masuk enggak? Enggak. Karena Nabi Ibrahim bukan keluarga Muhammad. Tapi ketika kita mendoa, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Nabi Ibrahim dan keluarganya, termasuk keluarganya adalah Rasulullah dan juga alu Muhammad. Masuk enggak berarti? Berarti di sini kita mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya sekali, mendoakan Rasulullah dan keluarganya 2 kali. Kalau memang begitu, siapa yang lebih utama? Rasulullah. Karena kita sekali tancap Rasulullah kita doakan 2 kali, Ibrahim dan keluarganya sekali. Dengan demikian tetap yang mulia dari selawat ini Rasulullah lebih unggul. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhat yang kedua kaitannya selawat. Ini biasanya juga disampaikan oleh tokoh-tokoh kafir, ya, untuk melemahkan orang-orang Islam, membingungkan orang Islam yang sudah bingung dan pasti bingung. Oh, nggak disesatin aja bingung. Ya orang awam, udah awam nggak belajar, malas ngaji, tambah rusak. Dia mengatakan, nabimu itu nggak selamat ya. Buktinya minta kepada umatnya supaya didoain selamat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita dan seterusnya. Allahumma salli wa sallim. Jawab. Hadirin sekalian, salawat tadi tidak selalu maknanya doa, tapi sana memuji. Jeleknya mana umat memuji nabinya? Kamu juga memuji Nabi Isa, dan itu suatu keutamaan. Kalian wahai Yahudi memuji Nabi Musa, dan itu suatu keutamaan. Kenapa tidak menjadi utama kita memuji Rasulullah? Dan yang kedua, kalau memang maknanya doa, yang kita doakan selamat adalah satu jasadnya ketika saat hidup, sehingga Rasulullah selalu selamat dari berbagai macam usaha-usaha pembunuhan, dan selamat setelah wafatnya. Rasulullah SAW aman, jenazahnya berkali-kali diusahakan untuk dicuri, tapi Allah melindunginya. Selamat agamanya, alhamdulillah. Berbagai macam usaha distorsi terhadap ajaran Nabi Rasulullah, pemalsuan hadis, tetapi subhanallah masih banyak di antara ulama-ulama yang menyelamatkan, yang menjaga sehingga agama ini tetap utuh. Makanya ketika dilaporin Harun Ar-Rasyid, Abdullah ibnu Mubarak, ya, wahai imam, ada salah satu ahli bid'ah taubat. Dulu dia cerita katanya ketika menjadi tokoh ahli bid'ah telah menyebarkan 15.000 hadis palsu. Apa kata Abdullah ibnu Mubarak? Ta'ishu lahal jahabida, akan dihadapi pendekar-pendekar ahli hadis. Jangan khawatir wahai imam. Betul Pak, karena ahli hadis itu paling paham bedanya antara hadis sahih dengan dhaif, dengan yang palsu, lebih daripada ahli mata uang membedakan uang palsu sama uang asli. Antum kalau lihat orang yang Masya Allah Pak, ya, orang buta itu kalau dikasih duit, ya, dari mana?
ahli sat 50, 100, 10.000. Tahu dia. Tapi jangan bohongin. Allahu Akbar. Ini ahli hadis lebih hebat. Apalagi yang Amirul Mukminin yang dikatakan oleh para ulama ada 4 yang hafal semua hadis, tidak terlewat kecuali beberapa puluh. Di antaranya adalah 1 Qatadah, walaupun buta dari sejak kecil, Allah berikan keutamaan. Tidaklah dengar sesuatu, kata beliau, tidaklah aku dengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Makanya kalau dia mendengar suara aneh-aneh ditutup. Jadi diberikan kelebihan Allah, gampang ngafal, sulit lupa. Beda sama antum. Antum balikin aja sendiri. Gampang lupa, sulit ngafal. Yang kedua, A'mash. Ada suatu kisah, A'mash itu sebetulnya bukan nama. Karena dia ini botak sejak kecil. Gak ada rambutnya. A'mash, dalam bahasa Arab, A'mash itu apa? Botak. Subhanallah, ya, sudah botak, bentuknya gini. Ya, antum lihat ada orang yang kadang itu nggak bisa tinggi. Setiap main sama anak-anak selalu diledek. Akhirnya dia pulang nangis, ibunya juga, ya Allah, nangis. Akhirnya dia suatu saat nyeletuk, "Ma, Ibu, Umi, bisa nggak nyarikan saya teman yang tidak menghina saya?" Akhirnya dibawa ke Masjidil Haram, ditemukan ulama. "Ini nak, temanmu yang nggak pernah menghinamu, bahkan memuliakanmu dunia akhirat." Senang, duduk terus, walaupun kecil, duduk sampai akhirnya menjadi ulama besar. 2, 3, Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri yang memang hafalannya hebat, tulisannya juga hebat. Yang keempat, Abu Ishaq Al-Fazali. Sehingga tidak boleh ada seorang mukmin punya pikiran terbesit. Jangan-jangan ada hadis yang kelewat, gak kebukukan. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan, sebagaimana sunnah itu wahyu, maka Allah juga menjaga wahyu sunnah seperti menjaga wahyu Al-Quran. Konsekuensi dari firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Makanya usaha pemalsuan Islam tetap ada yang menangkap. Yang murni masih ketahuan. Ya, sehingga la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah dhahirina 'alal haq la yadurru man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Bahkan Allah mensifati la yakhafuna laumata laim. Insyaallah. Nah, subhat apa tadi? Yang keempat? Yang ketiga tadi. Yang antum juga lupa. Udah deh, biarin aja. Ihdinas siratal mustaqim itu tidak mengesankan sesat, Pak. Memang betul ada orang Islam yang tersesat, butuh ihdinas siratal mustaqim. Tapi yang kedua, ada orang yang tersesat secara paham Islam secara global, tetapi belum paham secara rinci, butuh ihdinas siratal mustaqim. Ada orang yang paham tetapi tidak bisa mengamalkan, belum bisa mengamalkan. Ada yang tahu hukumnya sholat jamaah ke masjid wajib, tapi belum bisa datang ke masjid, butuh ihdinas siratal mustaqim. Ada yang mereka sudah, masya Allah, sudah paham Islam secara global dan rinci dan bisa mengamalkan, tetap juga butuh ihdinas siratal mustaqim, karena kita butuh istiqamah. Ada yang jamin kita sampai akhir hayat mati dalam keadaan Islam? Butuh ihdinas siratal mustaqim. Taruhlah ada orang yang dijamin, ya, yang dijamin sampai meninggal dunia di atas Islam, tetap masih butuh ihdinas siratal mustaqim, karena orang yang sudah mendapatkan hidayah perlu menunjukkan orang lain kepada hidayah. Kenapa kita membaca ihdinas siratal mustaqim? Seakan-akan, ya Allah, tunjukkanlah aku di dalam menunjukkan orang ke jalan yang benar supaya nggak keliru. Berapa banyak orang yang salah, tersesat, keliru, menyimpang, tergelincir di dalam dakwahnya. Butuh ihdinas siratal mustaqim. Jadi nggak ada kesan sesat. Seluruhnya maksudnya. Nah, kita masuk sekarang hadis yang amat dikagumi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
yang disarankan oleh muridnya Ibnu Qayyim untuk dihafal setiap muslim. Inni ra'aitul barihah ajaba. Tadi malam saya mimpi yang amat menakjubkan. Ra'aitu rajulan min ummati atahu malakul maut. Tadi malam saya mimpi melihat seorang dari umatku didatangi malakul maut. La yaqbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu liwalidayhi, datanglah birrul walidain, amalnya maksudnya. Faradda anhu, maka malaikat atau birrul walidain itu menjauhkan, menolak malakul maut tersebut. Oleh karena itu hadirin sekalian, jaga birrul walidain, amalan yang tertinggi di hadapan Allah, pemicu surga bila antum lakukan, pemicu kuat su'ul khatimah bila antum langgar. Bahkan Imam As-Suyuti di dalam kitab Syarhus Sudur menegaskan pemicu su'ul khatimah itu 4, di antaranya adalah uququl walidain. Dan ini standar. Makanya untuk mengukur hubungan orang itu dengan Allah, antum lihat salatnya. Karena Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang di dalam salat menyanyiakan, maka di dalam selain salat lebih menyanyiakan. Yang kedua, hubungan dengan manusia, lihat dengan hubungan sama orang tuanya. Kenapa Pak? Simple. Kalau dia dengan orang yang paling berjasa, paling baik, menaruh kebaikan, bahkan melahirkan, mengasuh, serta membesarkan saja kurang ajar, apalagi sama antum yang nggak pernah kenal, yang nggak pernah punya kebaikan kecuali hanya hubungan pertemanan sesaat. Makanya jaga ini birrul walidain. Dan ikhwan, masalah soal birrul walidain ini dijelaskan oleh para ulama di dalam banyak hadis, ya, keutamaannya, dan juga disyarah oleh mereka para ulama dalam kitab-kitabnya. Lanjut, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad qusita alaihi adzabul qabri, telah ditetapkan azab kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datanglah wudu'nya. Fastanqadahu min dalika, maka wudu'nya menyelamatkannya. Makanya jaga wudu. Bahkan ciri mukmin umat Muhammad nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali ciri umatnya, ghurran muhajjalina min asaril wudu, bersinar karena bekas wudunya. Ya'ti ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Makanya Abu Hurairah memberikan satu anjuran, faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al, barang siapa yang mau menyempurnakan, ya, betul-betul menyempurnakan, yutil, memperpanjang, maka hendaklah menyempurnakan wudunya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qadih tawahashatu syayatin, telah diganggu oleh syaitan. Faja'ahu dzikruhu rabbahu, datanglah zikir kepada Tuhannya. Faturidas syaitanu anhu, maka syaitan itu terusir sehingga zikir. Fadzakir inna fa'ati dzikra, zikir yang paling utama dan pertama adalah membaca Al-Quran, karena itu zikir. Terus dari sisi gerakan yang paling besar adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Makanya zikir. Dan ciri orang mukmin, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan zikir itu ada lisan, ada qalb, ada perbuatan. Ya, semua ini insyaallah bisa mengusir syaitan. Lanjut, wa ra'aitu rajulan min ummati qadih tawahashatu malaikatul adab, saya melihat seorang dari umatku telah
dipegang, ya, diambil oleh malaikatul azab. Faja'atu salatuhu, datanglah salatnya. Fastanqadathu min aidihim, maka salat tersebut menyelamatkan mereka, ini dia dari mereka, maksudnya malaikatul azab. Dan ikhwan, visualisasi amal ini tidak ada masalah, karena di dalam ayat hadis banyak Allah menjadikan makhluk-makhluk mati, bahkan abstrak bisa berbicara. Contoh, tangan bicara, kulit manusia berbicara, amal bisa bersaksi. Contohnya di dalam hadis yang sahih, puasa dan Al-Quran nanti datang kepada Allah, mengadu, ya Allah, ya, kepada orang yang membaca Al-Quran, mana'tuhu nauma fil laili fasyafi'ni fi, aku larang, aku halangi dia untuk tidak tidur di malam hari, berilah syafaat dia. Bisa bicara. Surat Al-Baqarah, surah Ali Imran juga sama, jadi tidak ada masalah. Wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibul atsha, saya melihat seorang dari umatku telah dikuasai oleh rasa haus. Kullama dana min haudin, ketika dia mendekat ke telaga Muni'a wa Turid, dihalangi dan diusir. Faja'ahu siyamuhu syahra Ramadan, datanglah puasa bulan Ramadan. Wasaqahu arwah, maka dia diberi minum dan sampai kenyang. Masya Allah, ini fadilah puasa Ramadan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Wa ra'aitu anbiya'a julusan hilaqa, saya melihat nabi berhalaqah, duduk berhalaqah, ya. Kullama dana ila halqatin, ketika orang itu mendekati halaqah para nabi tersebut, turid, diusir. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah. Fa'akhadha biyadihi, diambil dia. Fa'aq'adahu ila jambi, didudukkan di sampingnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, telah saya lihat seorang dari umatku. Baina yadayhi dhulmatun, di depannya ada kegelapan. Wa min khalfihi dhulmatun, dari arah belakangnya kegelapan. Wa an yaminihi zulmatun, dari arah kanannya kegelapan. Wa min fawqihi dhulmatun, dari arah atasnya kegelapan. Wa an yasarihi dhulmatun, dan dari arah kirinya kegelapan. Wa min tahtihi zulmatun, dan dari arah bawahnya kegelapan. Wa huwa mutahayyirun, dia bingung, fiha, di dalam kegelapan tersebut. Faja'ahu hajjuhu wa umratuhu, datanglah haji dan umrahnya. Fastakhrajahu minaz zulmah, dia keluarkan dari kegelapan. Fadkhalahu fin nur, kemudian keduanya memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi biyadihi wahajan nar wa syararaha, saya melihat seorang dari umatku menangkis, ya, api yang menyala-nyala dari wajahnya. Faja'atu sadaqatu, datanglah sedekahnya. Fasarat sitratan, maka jadilah penangkis, penghalang, bainahu wa bainan nar, antara dia dengan api. Wa dhallalat ala ra'si, dinaungi di atas kepalanya, karena dalam hadis sahih yang lainnya, orang nanti dikumpulkan di bawah naungan sedekah masing-masing. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Yukallimul mu'minin, mengajak bicara orang-orang mukmin. Wala yukallimunahu, tapi orang mukmin enggak mau mengajak bicaranya. Faja'atu silatul rahimi, datanglah silaturahminya. Faqala ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang muslimin, innahu kana wasulan li rahimihi, dia itu sangat menyambung rahimnya. Wa kallimuhu, ajaklah dia bicara. Fakallamahul mu'minun, maka orang-orang mukmin itu mengajak bicara. Wasafahu, dia berjabat tangan dengannya. Wasafahum, maka diajak juga berjabat tangan mereka. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qad ihtawahashatul zabaniyah, telah digiring oleh malaikat zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, datanglah amar ma'rufnya. Wa nahyu 'anil munkar, dan nahi mungkarnya, maksudnya amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Fastanqadahu min aidihim, amar ma'ruf nahi mungkar bisa menyelamatkan dari mereka. Wa adkhalahu fi malaikatir rahmah, dan akhirnya dimasukkan ke dalam malaikatur rahmah, yaitu malaikat pembawa rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati jathiyan ala rubbatai, saya melihat seorang dari umatku yang sudah merunduk di atas kedua lututnya.
wa bainahu wa bainallahi hijab, antara dia dengan Allah ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqihi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa akhadha bi yadihi, diambil tangannya. Fa adkhalahu 'ala Allah 'azza wa jal, maka dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, akhlak ini mulia, membawa seorang di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad dhahabat sahifatuhu min qibali shimalihi, telah diberikan sahifah catatan amalnya dari arah kirinya. Faja'u khaufu minallah, datanglah rasa takut kepada Allah. Fa ukhidha sahifatuhu, diambillah catatan amal tersebut. Fa wada'aha fi yaminihi, diletakkan di sebelah kanannya. Allahu akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, khaffa mizanuhu, timbangannya ringan, maksudnya baik. Faja'atu afratu, datanglah anak-anak mereka yang mati sebelum balik. Fathaqalu mizanahu, maka mereka memberatkan timbangan orang tuanya. Makanya di dalam doa jenazah, ketika doa kepada anak kecil, Allahumma ja'alhu fi mizani hasanatihima, ya Allah jadikanlah dia pemberat timbangan kedua orang tuanya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qa'iman ala syafiri jahannam, berdiri di pinggir jurang neraka jahannam. Faja'ahu raja'uhu fillah, datanglah harapan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastanqadahu min dalika, maka akhirnya menyelamatkannya. Wa madha, kemudian dia pergi. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad ahwa finnar, dia telah dilempar ke dalam neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah, datanglah air matanya atau mata air matanya karena menangis, karena takut kepada Allah. Makanya betul dalam hadis Rasulullah SAW juga menegaskan, ainani lam tamassahuman nar, ada dua mata yang tidak pernah disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang keduanya, ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang begadang untuk menjaga perbatasan negara Islam. Makanya di sini khasyah, takut, menangis karena Allah, masya Allah Pak, dahsyat, dan itu tidak mudah. Makanya Ibrahim Al-Qattan mengatakan tangisan itu ada 10, 9-nya ria, ikhlasnya 1, itu terjadi sekali, 2 kali setahun sudah banyak. Ini bola balik nangis, cuman di syuting, pamer berarti. Sementara orang yang diberikan oleh Allah janji, diberikan naungan siapa? Rajulun, ya, dzakarallaha khaliyah, orang yang berzikir kepada Allah sepi sendirian, wa fadat ainah, meneteskan ini air matanya. Bahkan ada ulama mas puluhan tahun menangis malam hari karena Allah, istrinya aja nggak tahu, padahal sebentar. Ketika sesekali istri tanya, kenapa mas? Ini agak sedikit flu, pilek, memang keluarin pilek, nggak bohong juga. Dan juga ada di antara ulama puasa hampir 40 tahun, keluarganya nggak pernah tahu. Kenapa? Bagaimana bisa terjadi? Dia kerja biasa sebelum subuh pergi, dibekali istrinya, keluarganya untuk makan pagi, dijadikan sahur. Dia pulang menjelang maghrib, dan maghrib selalu di rumah makan, selalu puasa sunnah 40 tahun, keluarga istrinya tidak tahu. Sekarang zaman viral, zaman medsos, apa aja dipamerin, terutama bisa nangis, langsung disuting. Ngapain disuting? Tangisanmu karena Allah, apa karena video, karena supaya dilulukan orang di ini? Jangan. Kita biasa aja. Ya ikhwan, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang menciptakan riya tanpa berasa. Emang riya ikhlas itu lembut. Coba aja ada orang sholat berpuluh-puluh tahun di belakang imam, ternyata subhanallah niatnya ngadem karena di imam ada AC-nya, kan? Keliru-keliru. Orang ngira masya Allah ini tiap hari, bahkan datang sebelum azan,
bahkan dikasih sajadah supaya tidak diambil orang. Orang melihat, wah hebat, ternyata ngadem. Kita lanjut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku qa'iman 'ala sirat, berdiri di atas sirat, yur'adu kama tur'adu sa'afah, dia gemetar, ya berguncang seperti gerakannya pelepah kurma, fi rihin asifin, ketika diterpa angin kencang. Faja'u husnudhanni billah, datanglah husnudzan dia kepada Allah. Fasakkana ru'adatahu, kemudian ditenangkan getarannya itu, wa madha, kemudian dia pergi. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala sirat, saya melihat seorang dari umatku bergetar di atas titian. Wa yahbu ahyanan, kadang merangkak. Wa yata'allaku ahyanan, kadang berpegangan, bergelantungan. Faja'atuhu salatuhu alayya, ini yang menjadi istidlal dalil. Datanglah solawatnya dia kepadaku. Fa'aqamathu ala qadamai, ditegakkan oleh solawat di atas kakinya. Fa'anqadathu, dia selamatkan. Allahu akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, intaha ila abwabil jannah, datang di pintu surga. Faghuliqatil abwab, ditutuplah pintu. Dunahu, dia enggak boleh masuk. Nah, ini orang yang paling akhir keluar dari neraka, paling akhir masuk surga. Ditutup. Setelah itu dipersilahkan masuk, itu pun dihayalkan penuh. Lapor sama Allah, ya Allah penuh, masih balik lagi penuh. Akhirnya dibukakan tabirnya, ditunjukkan rumah huniannya dan 2 istri surga ditambah istri dunia. Makanya semua laki-laki itu pasti poligami, nggak keturutan di dunia, di akhirat. Makanya sabar, ya. Allah berfirman, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Inna ansha'nahunna insya'a, itu yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman, fihinna qasiratut tarfi lam yatmizhunna insun qablahum wala jan, tidak pernah disentuh, dipegang oleh jin dan manusia. Masya Allah. Apa yang menyebabkan dia itu selamat? Faja'atu syahadatu an la ilaha illallah, datanglah syahadah la ilaha illallah. Maka saat manusia ditimbang memiliki 99 gebok kesalahan, yang satu geboknya sejauh pandangan mata, kemudian ditunjukkan bitokoh, wallahu a'lam bagaimana hakikatnya, tapi bitokoh, ya. Kemudian diletakkan satu timbangan, salahan 99, satu lagi diletakkan bitokoh la ilaha illallah, akhirnya lebih berat la ilaha illallah. Dan kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa menandingi la ilaha illallah. Makanya ikhwan, ana pesankan antum, kita di dunia masuk disuruh pegang la ilaha illallah, keluar la ilaha illallah. Yang ditanya di kuburan juga nanti hakikat la ilaha illallah. Oleh karena itu, bagi seorang dai sekarang jangan berbicara yang lain. Bagi seorang ahli sunnah wal jamaah sekarang, balighu anni walau ayat. Sekarang ini kita tegakkan manhaj aqidah. Umat ini sudah banyak kalau komentator politik, apalagi bola. Yang tidak banyak yang menjelaskan tauhid, yang enggak banyak menjelaskan tentang hakikat tauhid dan syirik, hakikat sunnah dan bid'ah, hakikat maksiat dengan ketaatan, enggak banyak. Makanya sibukkan waktu-waktu Anda, karena pada akhirnya itulah yang menyelamatkan kita, itu yang membela kita, itu yang bersama kita dari mulai dunia alam kubur sampai nanti kita masuk surga. La ilaha illallah wa futihat lahu al-abwab, dibukalah pintu-pintu, fadkhaladhul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu, dan insya Allah kalau ada waktu tanya jawab, kalau enggak lebih baik. Jadi saya datang kepada kami beberapa pertanyaan. Yang pertama, mohon penjelasannya tentang sholawat Nadia dan sholawat Bunda. Adakah dari tentang kata sholawat ini? Siapa yang pencetus sholawat ini dan dari kelompok mana? Hadirin sekalian,
Sholawat nariyah itu adalah sholawat buatan, sholawat bid'ah, sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Siapa yang membuat secara sanad tidak ada yang jelas, ya begitu saja dibiasakan, dikatakan sholawat nariyah karena itu sehebat nar api, untuk apa saja bisa membakar. Itu. Adapun salawat burdah al-Busairi, salawat apa tadi satunya? Salawat burdah. Ya burdah itu al-Busairi di Mesir. Ya, dia membuat salawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa filana mamadha ya wasi'al karam, sampai ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda qululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa lagi aku berlindung kalau tidak perantara engkau ketika musibah menimpa kami. Ya wa illam takun akhidan yaumal ma'adi yadib fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Aduhai ya Rasulullah, kalau engkau tidak pegang ini tanganku, nanti di akhirat pasti aku kepleset ke neraka jahanam. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sesungguhnya sebagian dari kedermawananmu pemberian dunia akhirat, dan sesungguhnya sebagian ilmumu ilmu yang menyetarai lauhul mahfud dan catatan takdir. Allahu akbar. Apa Rasulullah seperti ini? Wallah kalla la. Ada lagi salawat badar ya, yang paling populer untuk menahan angin, menahan hujan, ya. Salatullah salamullah, itu selawat badar, ya. Kenapa dikatakan badar? Karena tawasul bi ahlil badar. Anehnya nggak tahu perang badar itu apa, gitu. Tapi hafal selawatnya. Ini selawat badar. Dan saya menghitung jumlah salawat yang tidak diajarkan Rasulullah, salawat bid'iyah ini kurang lebih 125 salawat yang diada-adakan, yang tidak dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah, dan termasuk salawat bid'iyah yang harus ditinggalkan. Dan cukup Pak, yang bersanad, yang ada dalilnya, seambrek ngapain kita cari yang enggak? Wallahi ya ikhwan, yang dicari bukan surga, bisa terbang minimal setengah meter. Nah kalau gitu nggak usah baca sholawat an-nariyah 4444 kali. Ditambah lagi kalau pengen ketemu jin 41 kali yasin. Oh masya Allah. Itu makanya dulu kalau pengen naik bus nggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa hum la yubsirun. 41 kali nggak napas. Itu dijamin nggak bayar karena pingsan. Supaya masa enak sambil mulek nggak napas, baca inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar, diulangi 4 kali sambil mulek bumbunya. Bahkan inna a'taina juga buat untuk tengkar, ilmu kebal, ilmu untuk kesaktian. Dipuasai 3 hari, ketika tengkar dibaca sambil tidak napas, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Gitu. Nanti ada lagi pakai lempar, ini santet jarak jauh pakai lempar batu. Alam taro kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala'alim tayrun ababil. Ketika tarmihim dilempar, tar, ini Al-Quran dicari untuk itu. Makanya nggak faedah. Quran fungsinya hudan lil muttaqin, tapi di Indonesia cuma 5 fungsinya. 1 sumpah jabatan, 2 musabaqah tilawatul Quran, 3 untuk cari ilmu kebal tadi, 4 untuk hiasan dinding ini, ya. Kelima untuk kematian. Itu pun mencium tinggal Al-Fatihah. Tidak ada sesekali imam mengirim
ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Bubar jamaahnya. Apa? Wal Baqarah, Pak. Itu. Ada lagi? Di masjid sering baca sholawat dengan pengeras suara, padahal ada jamaah sedang sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya ikhwan, Rasulullah saja mengatakan la yaqra ahadukum qira'ata ba'd. Janganlah kalian membaca di atas bacaan orang lain. Baca Quran badan. Rasulullah melarang, apalagi ini tidak. Makanya sangat tidak dianjurkan membaca Al-Quran keras pakai speaker di masjid. Pertama, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jika Quran dibaca, dengarkan. Apa siap semua mendengar? Enggak siap. Pasti enggak siap. Bahkan ada non-muslim, ada yang mereka yang sedang istirahat terganggu. Kita saling membaca, dikeraskan saja Rasulullah melarang. Itu. Apalagi sekarang sholawat yang tidak sama sekali ada dasarnya, kadang-kadang kencang. Apalagi ketika tarawih kan, fadlan minallahi wa ni'mah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin sallu ala nabi salli ala Muhammad itu kan ganggu orang. Ada lagi. Ustaz, jika sedang berkhutbah dan menyebut nama Rasulullah SAW, apakah kita membaca dalam arti sholawatnya atau dibaca sir? Kalau baca sir, apakah dapat pahala khutbah? Semua kita ketika membaca sholawat itu cukup kita dengar diri kita sendiri dan tidak mengganggu, baca aja. Karena yang dilarang Rasulullah man massal hasa faqad lagha, main-main kerikil. Fa idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit faqad lagha. Itu. Tapi sekarang kita berzikir ketika dengar baca Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat salli ala Muhammad, tidak mengapa. Apakah baik kalau kita sholawat sehari pun tanpa dengan zikir-zikir yang lain? Sehari penuh, Masya Allah. Ikhwah sekalian, para ulama banyak sekali yang membaca satu hari itu sholawat aja, ribuan. Karena sholawat ini termasuk zikir mutlak. Silahkan baca berapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang penting dua tadi. Jangan sedang berhubungan suami istri. Yang kedua, jangan sedang buang hajat. Itu aja, silahkan. Ya, cukup. Ya. Mungkin ada tambahan sedikit untuk. Cukup kita tutup dengan anjuran, tolong pertama yang sudah baca buku ini dibaca, dibeli buku ini dibaca. Amalkan minimal sholawat. Antum nggak ada keutamaan jihad karena nggak pernah jihad. Yang lainnya lemah, antum jangan sampai nggak bersholawat. Subhanallah, sambil di masjid, di luar masjid, naik kendaraan, di pasar, dimanapun paling mudah. Allahumma salli ala Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.